Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Kita mulai saja cerita misteri kali ini dengan judul Selamat Datang di Rumah Kematian, Part 8. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Mereka tertawa lagi, tawa kering serak. Tawa kematian. Jangan takut, Amanda, kata Karen. Kau akan segera bersama kami, itulah sebabnya mereka mengundangmu ke rumah ini. Hah? Aku tak mengerti, teriakku, suaraku gemetar. Ini adalah rumah mati. Ini adalah tempat di mana semua orang hidup ketika mereka pertama kali tiba di Darfals. Ketika mereka masih hidup. Hal ini bagi yang lain tampaknya lucu. Mereka semua tergelak-gelak dan tertawa. Tapi paman buyut kami, Josh memulai. Karen menggeleng, matanya bersinar dengan geli. Tidak, maaf Josh. Tak ada, paman buyut, itu hanya trik untuk membawa kalian ke sini. Sekali setiap tahun, seseorang baru pindah ke sini. Tahun yang lain, itu kami. Kami tinggal di rumah ini sampai kami mati. Tahun ini, giliran kalian. Kami membutuhkan darah baru, kata Jerry Franklin, matanya bersinar merah dalam cahaya redup. Sekali setahun, kau lihat, kami butuh darah baru. Bergerak ke depan dalam keheningan, mereka melayang-layang di atas Josh dan aku. Aku menarik napas dalam-dalam. Satu napas terakhir, mungkin. Dan menutup mataku. Dan kemudian aku mendengar ketukan di pintu. Satu ketukan keras, berulang beberapa kali. Aku membuka mataku. Anak-anak hantu itu semuanya lenyap. Udara berbau asam. Josh dan aku saling menatap, bingung, saat ketukan yang keras mulai lagi. Itu ibu dan ayah, seru Josh. Kami berdua berlari ke pintu. Josh tersandung meja kopi dalam gelap, jadi aku sampai di pintu pertama. Ibu, ayah. Aku berteriak, membuka pintu. Di mana saja kalian? Aku mengulurkan tanganku untuk memeluk mereka berdua, dan berhenti dengan tangan di udara. Mulutku ternganga dan aku menjerit diam. Mr. Dawes. Seru Josh, datang sampingku. Kami pikir. Oh, Mr. Dawes, aku sangat senang melihat Anda. Aku berteriak gembira, membuka layar pintu untuknya. Mr. Dawes, aku mulai merasa sangat lega, aku meneteskan air mataku. Dia meraih lenganku. Tak ada waktu untuk bicara, katanya, melihat ke belakang ke jalan. Aku bisa melihat mobilnya di jalan masuk. Mesinnya masih berjalan. Hanya lampu parkir menyala. Aku harus mengeluarkan kalian anak-anak dari sini selagi masih ada waktu. Josh dan aku mulai mengikutinya, kemudian ragu-ragu. Bagaimana jika Mr. Dawes adalah salah satu dari mereka? Cepatlah, desak Mr. Dawes, memegang membuka pintu kasa, gelisah menatap ke kegelapan. Kupikir kita dalam bahaya besar. Tapi, aku mulai menatap matanya yang ketakutan, berusaha untuk memutuskan apakah kita bisa mempercayainya. Aku berada di pesta dengan orang tua kalian, kata Mr. Dawes. Tiba-tiba, mereka membentuk lingkaran. Semua orang. Sekitar orang tua kalian dan aku. Mereka mulai menutupi kami. Sama seperti ketika anak-anak mulai menutupi Josh dan aku, pikirku. Kami menerobos mereka dan berlari, kata Mr. Dawes, melirik ke jalan di belakangnya. Entah bagaimana kami bertiga berhasil lolos. Cepat. Kita semua harus pergi dari sini. Sekarang, Josh, mari kita pergi, desakku. Lalu aku berpaling untuk Mr. Dawes. Di mana ibu dan ayah? Ayolah, aku akan menunjukkan pada kalian. Mereka aman untuk saat ini. Tapi aku tak tahu untuk berapa lama. Kami mengikutinya keluar dari rumah dan menyusuri jalan masuk ke mobilnya. Awan-awan telah berpisah. Seberkas sinar rendah bulan yang pucat, langit pagi dini hari. Ada sesuatu yang salah dengan seluruh kota ini, kata Mr. Dawes, menahan pintu penumpang depan terbuka untukku, saat Josh naik ke belakang. Aku merosot bersyukur ke kursi, dan dia menutup pintu. Aku tahu, kataku, saat dia duduk di belakang kemudi. Josh dan aku. Kami berdua. Kita harus bisa sejauh yang kita bisa sebelum mereka menyusul kita, kata Mr. Dawes,
Mundur mengemudi dengan cepat, ban bergeser dan mendecit saat dia menariknya ke jalan. Ya, aku setuju. Syukurlah Anda datang rumahku. Rumah itu penuh dengan anak-anak. Anak-anak yang mati dan... Jadi kalian telah melihat mereka, kata Mr. Dawes pelan, matanya membelalak ketakutan. Dia menekan pedal gas lebih keras. Saat aku melihat ke kegelapan ungu, matahari oranye rendah mulai tampak di atas puncak pohon hijau. Di mana orang tua kami? Aku bertanya dengan cemas. Ada semacam teater terbuka di samping kuburan, kata Mr. Dawes, menatap lurus ke depan melalui kaca depan, matanya menyipit, ekspresinya tegang. Itu dibangun tepat di atas tanah, dan itu tersembunyi oleh pohon besar. Aku meninggalkan mereka di sana. Aku mengatakan kepada mereka untuk tak bergerak. Kupikir mereka akan aman. Aku tak berpikir seorang pun berpikir untuk melihat di sana. Kami sudah melihatnya, kata Josh. Sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul di jok belakang. Apa itu? Mr. Dawes bertanya, sambil melihat ke kaca spion. Senterku, jawab Josh, mematikannya. Aku membawanya dalam satu kasus. Tapi matahari akan segera terbit. Aku mungkin tak akan membutuhkannya. Mr. Dawes menginjak dan menarik rem mobil ke sisi jalan. Kami berada di tepi kuburan. Aku cepat keluar dari mobil, ingin melihat orang tuaku. Langit masih gelap, sekarang bergaris ungu. Bulatan matahari oranye gelap baru saja menyembul di atas pepohonan. Di seberang jalan, di luar baris bergerigi batu nisan, aku bisa melihat sosok gelap pohon melengkung yang menyembunyikan amfiteater misterius. Cepatlah, desak Mr. Dawes, menutup pintu mobilnya pelan. Aku yakin orang tua kalian putus asa untuk melihat kalian. Kami menuju seberang jalan, setengah berjalan, setengah berlari, Josh mengayunkan senter di satu tangannya. Tiba-tiba, di tepi rumput kuburan, Josh berhenti. Patty, teriaknya. Aku mengikuti tatapannya, dan melihat anjing terrier putih kami berjalan perlahan sepanjang batu nisan yang miring. Patty. Josh berteriak lagi, dan mulai berlari ke anjing itu. Hatiku tenggelam. Aku tak punya kesempatan untuk memberitahu Josh apa yang Ray katakan kepadaku tentang Patty. Tidak, Josh, panggilku. Mr. Dawes tampak sangat khawatir. Kita tak punya waktu. Kita harus cepat-cepat, katanya kepadaku. Lalu dia mulai berteriak pada Josh untuk datang kembali. Aku akan pergi membawanya, kataku, dan pergi, berlari secepat aku bisa sepanjang deretan kuburan, memanggil adikku. Josh! Josh, tunggu. Jangan. Jangan pergi mengejarnya, Josh. Patty sudah mati. Josh telah mendapatkan anjing itu, yang berjalan santai bersama, mengendus tanah, tak mendongak, tak membalas perhatian Josh. Lalu tiba-tiba, Josh tersandung nisan rendah. Dia menjerit saat dia jatuh, dan senter terbang dari tangannya dan berdentang pada satu batu nisan. Aku cepat-cepat menyusulnya. Josh, apakah kau baik-baik saja? Dia berbaring di perutnya, menatap lurus ke depan. Josh. Jawablah aku. Apakah kau baik-baik saja? Aku meraih bahunya dan mencoba menariknya, tapi ia terus menatap lurus ke depan, mulutnya ternganga, matanya melebar. Josh? Lihat, katanya akhirnya. Aku menarik napas lega, mengetahui bahwa Josh tak pingsan atau sesuatu. Lihat, ulangnya, dan menunjuk ke batu nisan di mana ia tersandung. Aku berbalik dan menyipitkan mata di kuburan. Aku membaca ukiran itu, diam-diam mengucapkan kata-kata seperti kubaca. Compton Dawes RIP 1950 hingga 1980. Kepalaku mulai berputar. Aku merasa pusing. Aku memantapkan diriku sendiri, memegang Josh. Compton Dawes. Itu bukan ayah atau kakeknya. Dia telah memberitahu kami dia adalah satu-satunya Compton dalam keluarganya. Jadi Mr. Dawes sudah mati juga. Mati seperti orang lain. Dia adalah salah satu dari mereka. Salah satu dari orang yang mati. Josh dan aku saling menatap dalam kegelapan ungu. Dikelilingi oleh orang mati. Sekarang apa? Aku bertanya pada diriku sendiri. Bangunlah, Josh, kataku, suaraku tersedak bisikan. Kita harus pergi dari sini. Tapi kami terlambat.
Sebuah tangan mencengkeram erat bahuku. Aku berbalik untuk melihat Mr. Dawes, matanya menyipit saat dia membaca tulisan di batu nisan sendiri. Mr. Dawes, Anda, juga. Aku berteriak, begitu kecewa, jadi bingung, begitu takut. Aku juga, katanya, hampir sedih. Semua dari kami. Matanya membakar pikiranku. Suatu waktu ini adalah kota normal. Dan kami orang-orang normal. Sebagian besar dari kami bekerja di pabrik plastik di pinggiran kota. Lalu ada kecelakaan. Sesuatu keluar dari pabrik. Suatu gas kuning. Gas itu melayang di atas kota. Kami tak melihatnya, tak menyadari. Dan kemudian, semuanya sudah terlambat, dan Darfals bukanlah kota normal lagi. Kami semua mati, Amanda. Mati dan dikubur. Tapi kita tak bisa beristirahat. Kami tak bisa tidur. Darfals adalah kota mati yang hidup. Apa? Apa yang akan kau lakukan pada kami? Aku berhasil bertanya. Lututku gemetar begitu keras, aku nyaris tak bisa berdiri. Pria mati itu meremas bahuku. Pria mati itu menatap tajam ke mataku. Berdiri sedekat ini, aku bisa mencium bau asamnya. Aku menoleh, tapi bau sudah mencekik lubang hidungku. Di mana ibu dan ayah? Tanya Josh, naik dan berdiri kaku di seberang kami, melotot menuduh di Mr. Dawes. Aman dan selamat, kata Mr. Dawes dengan senyum samar. Ikut aku. Sudah waktunya bagi kalian untuk bergabung dengan mereka. Aku mencoba menarik diri darinya, namun tangannya mengunci bahuku. Lepaskan, teriakku. Senyumnya melebar. Amanda, tak ada salahnya untuk mati, katanya pelan, nyaris menenangkan. Ikut aku. Tidak. Josh berteriak. Dan dengan kecepatan tiba-tiba, dia masuk ke tanah dan mengambil senter. Ya? Aku berteriak. Sorotkan itu kepadanya, Josh. Cahaya bisa menyelamatkan kita. Cahaya bisa mengalahkan Mr. Dawes, seperti yang Ray. Cahaya bisa menghancurkannya. Cepat, sorotkan padanya. Aku memohon. Josh meraba-raba lampu senter, lalu menunjuk ke arah wajah Mr. Dawes yang terkejut, dan menyalakannya. Tak ada. Tak ada cahaya. Itu rusak, kata Josh. Kukir saat menabrak nisan. Hatiku berdebar, aku kembali menatap kemenangan. Mr. Dawes. Senyum di wajahnya adalah senyum, usaha yang bagus, kata Mr. Dawes pada Josh. Senyum memudar dengan cepat dari wajahnya. Dari dekat, ia tak tampak begitu muda dan tampan. Kulitnya, aku bisa melihat, kering, mengelupas dan menggantung longgar di bawah matanya. Ayo pergi, anak-anak, katanya, mendorongku. Dia melirik ke langit cerah. Matahari menaikkan dirinya di atas puncak pohon. Josh ragu-ragu. Aku bilang mari kita pergi, tukas Mr. Dawes tak sabar. Dia melonggarkan cengkeramannya di bahuku dan melangkah mengancam menuju Josh. Josh melirik senter tak berharga itu. Lalu ia menarik lengannya kembali dan mengangkat senter ke kepala Mr. Dawes itu. Senter mencapai target dengan retakan memuakan. Mengenai Mr. Dawes di tengah dahinya, membelah sebuah lubang besar di kulit. Mr. Dawes menjerit rendah. Matanya membelalak kaget. Bingung, ia mengulurkan tangan ke lubang di mana beberapa inci tengkorak abu-abu menonjol keluar. Lari, Josh, teriakku. Tapi tak perlu memberitahunya. Dia sudah zigzag melalui deretan kuburan, kepalanya merunduk rendah. Aku mengikutinya, berlari secepat aku bisa. Menoleh ke belakang, aku melihat Mr. Dawes berjalan terhuyung-huyung setelah kami, masih memegang dahinya yang robek. Dia mengambil beberapa langkah, lalu tiba-tiba berhenti, menatap ke langit. Itu terlalu terang untuknya, aku menyadari. Dia harus tinggal di tempat teduh. Josh merunduk di belakang sebuah tugu marmer tinggi, tua dan sedikit miring, retak di tengah. Aku meluncur di sampingnya, terengah-engah. Bersandar pada marmer yang dingin, kami berdua mengintip dari sisi tugu. Mr. Dawes, yang wajahnya cemberut, sedang menuju kembali ke amfiteater, menjaga dalam bayang-bayang pohon. Dia tak mengejar kita, bisik Josh, dadanya naik turun saat dia berjuang untuk bernapas dan menahan rasa takutnya.
Dia akan kembali. Matahari terlalu terang untuknya, kataku, memegangi sisi Tuga. Dia harus pergi untuk menangkap ibu dan ayah. Senter bodoh ini, teriak Josh. Jangan pikirkan itu, kataku, melihat Dr. Dawes sampai ia menghilang di balik pohon besar yang melengkung. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku tak tahu. Lihat. Josh menyodokku keras di bahu, dan menunjuk. Siapa itu? Aku mengikuti tatapannya dan melihat beberapa sosok-sosok gelap bergegas melalui deretan batu nisan. Mereka tampaknya telah muncul entah dari mana. Apakah mereka bangkit dari kuburan? Berjalan cepat, tampak melayang di atas tanah hijau miring, mereka menuju ke dalam bayangan. Semua berjalan dalam diam, mata mereka lurus ke depan. Mereka tak berhenti untuk menyapa satu sama lain. Mereka sengaja berjalan menuju amfiteater tersembunyi, seolah-olah mereka sedang ditarik ke sana, seolah-olah mereka orang-orangan yang sedang ditarik oleh tali tersembunyi. Wah! Lihatlah mereka semua, bisik Josh, kepalanya merunduk di belakang tugu marmer. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Dan, terima kasih untuk yang sudah mengikuti cerita sampai akhir. Akan kita lanjutkan cerita novel Goosebumps, dengan judul, Selamat Datang di Rumah Kematian, part akhir, di video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.